Halo, kita berjumpa kembali di dalam Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto, dan kita masih membahas dari surat 1 Petrus. Kali ini kita akan melihat dari pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-18 sampai di ayat yang ke-25. Sebelum kita masuk di dalam pembahasannya, mari simak Alkitab baik-baik dan saya akan bacakan buat kita semuanya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, saudara-saudara, kita sedang membahas dari serangkaian isi dari surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus ya. Kali ini kita bukan membahas tentang Rasul Paulus, tapi Rasul Petrus. Kita sudah banyak melihat mulai dari pendahuluan dari pasal 1 ayat yang pertama dan seterusnya sampai kita masuk di bagian ini. Di dalam bagian ini kita sedang melihat bagaimana Petrus memberikan nasihat kepada jemaat tentang bagaimana sih sikap hidup orang Kristen terhadap pekerjaan yang dia miliki. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan lebih lanjut, buat teman-teman yang menyaksikan video ini, yang ikut belajar bersama-sama dan belum subscribe, silakan subscribe dan juga like video ini, bahkan juga bisa di-share supaya kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Nah, bicara tentang pekerjaan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita hidup dalam satu hari ada 24 jam. Di dalam waktu 24 jam kira-kira, sepertiga dari waktu itu kita pakai untuk kita bekerja. Sepertiga lagi kita pakai untuk beristirahat, untuk tidur gitu ya. Dan sepertiga lagi itu yang kita pakai untuk aktivitas yang lainnya. Mungkin kita makan, kita jalan-jalan dengan keluarga, mungkin kita juga melakukan hobi kita, olahraga dan lain sebagainya. Itu kira-kira sepertiga juga. Cuman permasalahannya adalah gini, seakan-akan banyak orang itu mengambil waktu di dalam kehidupannya untuk menjalankan kehidupan kekristenan itu di waktu luang yang cuma sepertiga itu tadi. Jadi di waktu luang yang sepertiga yang di luar jam kerja, di luar jam tidur, disitulah orang mempraktekkan kekristenan. Mungkin dia datang beribadah di hari itu, mungkin dia kemudian bersaksi, mungkin dia pergi komsel dan lain sebagainya, menjalani kehidupan kekristenan di sana. Tapi masalahnya adalah gini, apakah cuma sedikit seperti itu? Gitu. Panggilan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen menjalankan kekristenan hanya di porsi waktu yang cukup sedikit. Bagi kita saat ini kita mengatakan, oh ini sudah cukup banyak gitu kan. Kita punya waktu yang luang maka kita pakai untuk pelayanan, untuk melayani dalam hal semacam itu. Tapi kalau kita mengingat, kita membaca dan kita mempelajari apa yang terjadi di dalam sejarah, pada saat surat 1 Petrus ini ditulis, kebanyakan orang pada saat itu, orang percaya pada saat itu, mereka tidak punya yang namanya waktu luang seperti yang kita miliki sekarang. Kita bisa bekerja, misalnya ada yang bekerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu libur, bisa dipakai untuk kegiatan berbagai macam dan juga bisa dipakai untuk menjalani kehidupan kekristenan, untuk kita pelayanan dan lain sebagainya. Tapi orang-orang pada waktu surat ini ditulis, mereka nggak punya waktu yang semacam itu.
Mereka tetap harus bekerja 7 hari dalam seminggu. Apalagi kalau mereka adalah para budak. Sama sekali tidak punya waktu luang. Bahkan bisa dikatakan 24 jam mereka tetap harus siaga, siap sedia kalau tuan mereka menyuruh mereka untuk bekerja. Jadi tidak ada yang namanya waktu luang. Tuan mereka bisa datang dan memerintah mereka setiap saat. Terus orang mungkin bertanya, masa orang-orang pada saat itu tidak ada liburan? Ya ada yang punya masa liburan, tetapi itu adalah warga negara Romawi yang bisa liburan. Dan liburannya bukan seminggu sekali, tapi sebulan sekali, menurut sejarah seperti itu. Tapi kan, kalau kita lihat, sebagian besar orang percaya, orang Kristen mula-mula pada saat itu, mereka adalah para hamba, mereka adalah para budak. Dan mereka harus bekerja terus dalam seminggu itu, tidak ada hari libur mereka. Bahkan di dalam sekitar 3 abad awal dalam kekristenan, hari Minggu itu bukan dianggap sebagai hari libur. Jadi hari Minggu itu ya kayak hari biasa, harus bekerja seperti biasanya. Jadi 3 abad awal-awal itu mereka tetap harus menyisihkan waktu kalau mereka mau untuk beribadah. Jadi kalau misalnya bekerjanya dari pagi sampai malam, makanya kemungkinan besar di hari Minggu kalau mereka berkumpul untuk beribadah, mereka harus berkumpul sekitar jam 4 pagi gitu. Jam 3 pagi, jam 4 pagi atau jam 10 malam, jam 11 malam. Jadi tidak heran pada saat itu kalau misalnya ada orang-orang seperti pada waktu ada Paulus, dia lagi mengajar gitu kan, dan ada orang yang datang di sana yang mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk dan kemudian dia jatuh dari lantai 2. Gara-gara itu, karena memang seharian sudah melakukan pekerjaan. Harus bekerja, tidak ada yang namanya istirahat seperti itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, 3 abad pertama dalam kekristenan, gereja maju dengan begitu pesat. Sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada hal-hal yang tidak enak, gereja maju dengan pesat. Banyak orang menjadi orang percaya. Nah, oleh karena itu yang disebut sebagai orang Kristen, kita perlu untuk menemukan panggilan kita di dalam pekerjaan kita. Bahwa sebenarnya bagaimana kita menampakkan diri sebagai orang Kristen, kita menjadi orang Kristen itu tidak hanya pada waktu kita luang saja. Pada waktu kita nggak ada pekerjaan, waktu kita beristirahat saja. Tetapi di setiap saat, di setiap waktu dalam kehidupan kita, kita memang benar-benar menunjukkan bahwa kita ini adalah orang percaya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Mazmur, kita menemukan bahwa Allah itu memberkati kita pada waktu kita tidur, ya kan? Jadi artinya dalam masa tidur pun kita itu tidur sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Nah, jadi panggilan kita di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kita harus temukan seperti apa sih panggilan Kristen kita itu. Bukan kita kemudian harus memilih-milih pekerjaan. Kalau pekerjaan ini aku nggak mau, kalau itu nggak mau. Kalau pekerjaan yang misalnya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil, misalnya jadi pendoa, dan sebagainya, baru itu adalah pekerjaan Kristen. Nggak juga, saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang bisa kita lakukan selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum, selama hal itu tidak bertentangan dengan norma-norma, dengan nilai-nilai yang baik, artinya kita tidak sedang melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang immoral, itu semua bisa kita pakai untuk kita memancarkan Kristus dimanapun kita berada sebagai orang Kristen. Nah, oleh karena itu di dalam ayat-ayat ini yang sudah kita baca, kita akan melihat beberapa aspek kehidupan Kristen yang bisa kita lakukan di tempat kerja. Kehidupan Kristen itu sebenarnya yang pertama adalah bicara tentang kehidupan dalam pelayanan, di mana kita melayani, kita menjadi hamba, kita menjadi orang yang mau melayani orang lain. Di ayat ini, Petrus mengatakan di ayat yang ke-18, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Kalau kita mendengar kata hamba di sini, mungkin kita berpikir, itu kayak bawahan, pembantu, dan lain sebagainya. Tetapi kata hamba, arti sebenarnya adalah budak. Artinya adalah budak. Jadi kalau bicara tentang budak, seorang budak itu tidak punya yang namanya waktu untuk istirahat.
Seorang budak itu nggak dapat gaji, artinya mereka nggak punya uang. Mereka juga tidak punya yang namanya waktu luang. Mereka tidak punya hak untuk kemudian aku mau menikah di tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Nggak bisa gitu. Semuanya bergantung kepada tuannya. Dan sang budak ini merupakan orang yang dimiliki oleh tuannya 24 jam sehari. Dan tuannya dengan bebas bisa memerintahkan apa yang harus dia lakukan. Mau kerjanya ringan atau kerjanya berat terserah sama tuannya. Kapanpun juga tuannya memerintah dia harus bergerak. Dimanapun juga. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar orang Kristen mula-mula itu adalah budak. Bahkan dikatakan di dalam Kekaisaran Romawi ada sekitar 60 juta budak di Kekaisaran Romawi. Itu artinya bisa digambarkan seperti ini. Kalau kita lagi jalan-jalan pada zaman itu, misalnya kita bayangkan kita jalan-jalan di zaman itu dan kita ketemu, kalau misalnya ketemu 3 orang, 2 orang dari mereka itu adalah budak. Sebegitu banyaknya. Dan di tengah kondisi yang seperti ini yang sedang dihadapi, berbeda dengan zaman sekarang ya. Pada waktu itu Rasul Petrus mengatakan supaya para budak, para hamba tunduk kepada tuannya. Tunduk, beneran tunduk. Bahkan tunduk itu seperti takut, menghormati banget. Sangat menghormati tuannya. Bukan hanya kepada tuan yang baik dia tunduk, tetapi juga kepada tuan yang tidak baik, yang bengis, yang jahat kepada dia. Dia tetap harus menundukkan diri. Nah, mungkin ini merupakan satu pengajaran, satu perintah yang sulit untuk diterima bagi orang-orang kebanyakan. Mungkin orang-orang menganggap karena kita sekarang sudah mempunyai Kristus, kita sudah dimerdekakan, maka kita harus berjuang untuk kita memiliki kesamaan hak. Bahwa semua orang itu sama di mata Tuhan, semua orang sama di mata hukum. Kita mungkin akan berpikir seperti itu dengan pola pikir modern kita. Tapi tidak demikian yang terjadi. Di dalam kekristenan kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini. Dia mengajak para budak, para hamba ini untuk tunduk kepada tuannya. Tidak hanya Petrus saja loh. Paulus juga mengatakan hal yang sama. Dan itu bukan suatu hal yang tidak beralasan gitu loh. Bukan hal yang tidak beralasan. Alasannya kenapa? Karena Kristus sendiri pun menyebut dirinya sebagai seorang hamba. Sebab itu orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu, saat mereka menjadi hamba, saat mereka menjadi budak, mereka itu punya penghiburan yang besar. Sebab Tuhanku pun dia datang untuk menjadi hamba, untuk melayani. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Juga di dalam kitab suci, di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kita temukan bahwa anak Allah itu datang untuk melayani. Itu yang ada, dan ini merupakan satu alasan yang begitu kuat, yang bisa menghiburkan orang-orang pada saat itu yang menjadi para budak, yang menjadi hamba. Bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus pun datang untuk melayani, datang sebagai hamba yang sangat rendah, sebagai budak yang sangat rendah, bahkan sampai dia mau mencuci kaki murid-muridnya, yang merupakan tugas dari seorang budak yang paling rendah untuk mencuci kaki orang. Tapi itu dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, selain itu yang terjadi di masyarakat yang ada, orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi adalah mereka itu berambisi untuk bisa punya budak. Jadi orang-orang pada saat itu mungkin beda seperti zaman sekarang ya. Zaman sekarang mungkin orang berambisi untuk punya rumah, punya mobil, punya gadget yang canggih dan lain sebagainya. Tapi orang-orang pada saat itu mereka berambisi untuk punya budak. Kenapa? Kalau mereka mempunyai budak, artinya mereka nggak usah kerjakan tugas-tugas sehari-hari. Mereka nggak harus mencuci pakaiannya sendiri, mereka nggak harus masak sendiri dan lain sebagainya. Mereka bisa menyuruh budaknya untuk melakukan tugas-tugas itu. Mereka tidak perlu untuk berkebun sendiri, mereka suruh budaknya untuk melakukan tindakan berkebun dan mereka tinggal menikmati saja hasilnya. Jadi orang-orang Romawi, orang-orang Yunani pada saat itu, orang-orang merdeka, mereka berusaha untuk bisa punya budak supaya mereka bisa hidup bebas, supaya mereka bisa bersantai, supaya mereka punya banyak waktu luang sehingga mereka bisa melakukan hobi mereka, kesukaan mereka.
Karena sudah ada budak yang mengurus segalanya keperluan mereka sehari-hari. Dan fakta yang menarik pada saat itu, harga seorang budak itu sekitar 30 keping perak. Jadi apakah mungkin pada saat Yudas menjual Yesus, ya kan, dengan seharga 30 keping perak, dia sedang berpikir, aku jual dia supaya aku bisa punya uang 30 keping perak, aku bisa beli budak, supaya aku bisa hidup bebas, supaya aku bisa menikmati hidupku. Mungkin, saya nggak tahu apakah memang demikian gitu ya. Tetapi merupakan ambisi banyak orang pada saat itu, bahkan mungkin pada saat ini. Kalau kita memang bisa libur, kenapa harus kerja? Kalau kita bisa menggunakan supaya ada orang lain yang bekerja untuk kita, supaya kita bisa enak-enakan, ngapain kita kerja? Kalau bisa nggak usah bekerja, tapi uang tetap masuk. Ya kan? Penghasilan tetap masuk terus-menerus. Ya kan? Passive income, itu yang dikejar banyak orang. Tetapi kita mempunyai Allah yang bekerja. Saudara. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dia bekerja, kita baca di dalam kitab Kejadian, 6 hari lamanya dia bekerja, menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada. Dan pada hari yang ketujuh dia beristirahat. Tapi dia nggak berhenti sampai di sana. Dia tetap bekerja sampai saat ini. Buktinya apa? Yesus sendiri mengatakan, Bapakku sampai hari ini bekerja. Aku pun bekerja. Bayangkan anak Allah yang hidup turun ke dunia. Harusnya dia hanya bisa langsung kan masuk dalam pelayanan, dia berkhotbah gitu kan, bekerjanya dengan mulutnya gitu kan, tinggal mengajar. Harusnya dia bisa seperti itu. Tapi kita ketahui bahwa Yesus menghabiskan paling tidak 18 tahun dalam hidupnya untuk bekerja dengan tangannya. Dia menjadi tukang kayu sebelum dia berkeliling mengajar orang banyak. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Dan bekerja dengan tangan itu merupakan satu kehormatan. Dan bekerja untuk orang lain. Melayani orang lain. Jadi hidup di dalam pelayanan. Untuk kita bisa melayani orang lain. Paulus juga melakukan hal yang sama. Untuk dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan supaya dia juga bisa melakukan pelayanan untuk bisa memberitakan Injil, dia bekerja dengan tangannya, dia membuat tenda. Paulus adalah seorang pembuat tenda. Jadi bekerja untuk melayani orang lain. Ini salah satu karakter dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Yang berikutnya dalam sikap kita dalam pekerjaan adalah hidup di dalam penundukan diri. Masih di ayat yang pertama dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, tunduk kepada orang lain itu bukan perkara yang mudah. Sebab orang lebih suka untuk bebas. Orang lebih suka untuk menjadi bos atas dirinya sendiri. Dia ingin untuk bisa terbebas dari yang lainnya. Nggak perlu untuk bekerja bagi orang lain. Lebih baik aku bekerja untuk diriku sendiri. Tetapi di sini karena mereka adalah para hamba, mereka adalah para budak. Panggilan yang diberikan kepada orang Kristen adalah menjalani kehidupan di dalam penundukan diri. Bahkan seakan-akan dengan sengaja mengizinkan orang lain yang mengendalikan hidup kita. Dan ini bukan suatu hal yang disukai loh, nggak enak loh. Nggak menyenangkan. Dan Petrus di sini mengatakan, ya kan, syukur-syukur kalau kamu punya bos yang baik hati gitu ya. Tapi kamu tetap harus tunduk sekalipun bosmu itu bengis. Sekalipun bosmu itu kejam. Sekalipun bosmu itu menyuruh kamu untuk melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Kan mungkin kita pernah mengalami hal semacam itu kan. Ada hal-hal yang nggak masuk akal yang disuruh oleh bos kita untuk kita lakukan. Itu terjadi. Tetapi panggilan bagi orang Kristen adalah tunduk kepada bos. Seperti apapun mereka. Sebengis apapun mereka, seenggak masuk akal pun mereka. Tunduk kepada mereka. Cuman yang jadi permasalahan kan kadang-kadang kan bukan dengan bos yang kejam, yang bengis itu kan. Karena dengan mereka kejam, dengan mereka bengis, kita mungkin memang langsung beneran ketakutan, jadinya kita tunduk sama mereka. Seringkali godaannya datang kalau bosnya itu baik. Kalau bosnya itu penuh pengertian sama kita. Wah, bosnya baik sekali. Dan selalu dia memberikan tugas-tugas yang benar-benar masuk akal, yang manusiawi.
dia kemungkinan menjadi begitu akrab dengan kita. Saat itu terjadi, ada godaan juga, sehingga kita mau memanfaatkan bos ini. Seakan-akan bos ini menjadi teman kita sendiri, bukan menjadi atasan kita. Namun ini jadi juga permasalahan gitu. Gara-gara kita kemudian akan menginginkan bos kita itu melakukan sesuatu yang kita inginkan. Begitu bos itu ya kan tidak mengerti apa yang kita maksudkan, ya, karena dia adalah bos ya kan. Harusnya kita yang memahami dia. Dia yang bukan perlu untuk memahami kita. Dan kemudian kita menginginkan sesuatu dan kita tidak mendapatkan itu dari si bos dan kita merasa begitu dekat dengan dia, kita mulai merajuk. Jadi kesel ya kan. Kemudian mulai bekerjanya itu setengah hati. Kerjaan yang harusnya cepat dilama-lamakan supaya nggak ditambahi kerjaan yang lain. Melakukan pekerjaannya dengan tidak baik. Enggan-engganan, males-malesan untuk bekerja. Hanya mau untuk terima gaji saja tapi males untuk bekerja. Bahkan selalu melihat jam, menantikan, sudah jam 5 belum, begitu jam 5, teng, gitu, langsung cabut, langsung pergi. Gitu ya. Dan itu yang akan terjadi. Itu godaan yang ada, saudara. Jadi Petrus mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang melayani dan menundukkan diri kalau kita punya bos. Tidak peduli seperti apa bosmu. Mau bosmu baik, mau bosmu sangat toksik sekalipun. Ini yang dikatakan firman Tuhan gitu ya. Memang gak enak kan, hidup di dalam lingkungan kerja yang toksik memang tidak enak. Tapi kalau di sana kita bisa memancarkan Kristus, ini merupakan panggilan kita. Gak peduli seperti apa bosmu. Kita dipekerjakan oleh dia, ya kan? Dan kita melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Jadi kita bukan memandang dia, kita memandang jauh lebih ke belakang. Jauh lebih di balik semuanya itu. Waktu kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan dengan baik karena itu seperti untuk Tuhan sendiri. Sehingga kita mau melakukan tugas-tugas itu sekalipun mungkin yang disuruh itu tidak masuk akal. Kita melakukannya dengan senang hati, kita lakukan dengan semangat, dan kita lakukan dengan kerelaan hati. Mungkin kan, ada beberapa orang yang memang mereka cukup beruntung untuk bisa menjadi bos bagi dirinya sendiri. Ya. Tapi mungkin kita bukan bagian orang yang seperti itu. Kita harus bekerja kepada orang lain. Dan bisa jadi orang-orang di mana yang menjadi bos kita itu adalah orang-orang yang sulit. Orang-orang yang toksik. Mungkin saat kita masuk bekerja kita bertanya-tanya kan, hari ini kira-kira seperti apa ya suasana hatinya si bos ini ya? Apakah dia datang dengan gembira atau dia datang dengan cemberut? Nanti akan ngefek ya. Mungkin dia akan menyuruh kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang gak masuk akal. Apakah dia lagi happy ataukah dia lagi kumat? Kan kadang-kadang dalam dunia kerja kita bisa melihat seperti itu, mengalami seperti itu. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan di sini, seperti apapun suasana hati bosmu itu, Petrus mengatakan sebagai orang Kristen hanya ada satu hal, yaitu melakukan pekerjaanmu dengan baik untuk bosmu. Karena bosmu yang sebenarnya bukan orang itu, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, menjadi orang Kristen, kita harus menjadi seorang pekerja atau seorang karyawan yang baik. Kita perlu untuk menjadi seorang karyawan atau pekerja teladan, menunjukkan yang namanya etos kerja yang lebih baik daripada orang-orang lain, khususnya orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang bukan orang percaya. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi kesaksian. Saat mereka, orang-orang ini, mereka mencari pegawai, mencari orang-orang yang perlu untuk bekerja, mereka akan mencari, cari orang Kristen saja. Kerjaannya bagus, selalu capai target, selalu hasilnya bagus, hasilnya rapi, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tugas dari gereja juga, untuk mendidik jemaatnya, untuk menjadi para pekerja yang seperti ini. Bukan malah orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang Kristen yang dicap bahwa kalau kamu mempekerjakan orang Kristen, mereka itu memalas. Mereka nggak mau kerja. Mereka hanya mau untuk dapat gaji tapi nggak mau bekerja. Gitu. Tapi kita sebagai orang percaya, kita mau untuk menjadi pekerja yang melayani, yang tunduk.
Sebab itu akan menjadi kesaksian dan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita. Kita melakukan pekerjaan kita, apapun itu bentuknya, seperti untuk Tuhan. Dan saat orang lain melihat apa yang kita kerjakan, mereka akan melihat perbedaannya antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Mereka akan melihat suatu hal yang luar biasa dari orang percaya. Mereka akan melihat suatu hal yang luar biasa dari orang-orang Kristen ini. Dan ini menjadikan tanda yang membedakan orang Kristen dari orang lain. Ini bukan suatu hal yang mudah. Memang enggak mudah. Memang sulit. Ya. Kita tunduk, apalagi tunduk kepada majikan, kepada bos yang sulit. Mungkin dia akan memanfaatkan kita. Wah, kalau sama orang Kristen ini, mereka disuruh apapun tetap mau. Jadi kita suruh saja. Ya, kita tenang-tenang, santai-santai biar dia yang kerjakan semuanya. Mungkin kita akan menderita hal tersebut. Mungkin ada ketidakadilan yang kita alami. Karena kita mau untuk melayani, karena kita mau untuk tunduk. Oleh karena itu panggilan yang berikutnya di dalam kehidupan kekristenan kita adalah kita menjalani kehidupan di dalam penderitaan. Itu merupakan panggilan juga. Saudara, sebagai orang Kristen, penderitaan itu akan terjadi. Penderitaan itu akan datang. Dan Petrus mengatakan dengan sangat jelas di ayat yang ke-19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini karena kehendak Allah. Dia tahu, dia sadar. Kalau aku kerjakan ini, aku akan mengalami penderitaan dan dia tanggung itu. Dan ini merupakan kasih karunia dari Allah. Ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi kalau misalnya kamu maling, kamu nyolong kemudian dihajar sama massa, itu bukan suatu prestasi gitu. Tapi kalau kamu tidak melakukan suatu hal yang buruk, tapi kemudian hal-hal yang buruk terjadi sama kamu, dan itu merupakan pujian bagi Tuhan, saudara. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi Petrus mengatakan, jika kita melakukan kesalahan kemudian kita dihukum, itu bukan suatu hal yang aneh, ya memang harus demikian. Tapi saat kita melakukan hal yang baik, kita bekerja dengan baik, tetapi kita tetap dibully, kita mengalami penderitaan, kita direndahkan di hadapan rekan-rekan kerja kita yang lain, kita diejek hanya karena kita adalah orang Kristen. Tuhan mengatakan Tuhan memperhatikan hal itu. Dia memberikan kasih karunia kepada kita. Dan dia memperhitungkan apa yang terjadi pada kita. Karena itu kita perlu bersabar, tekun di dalam penderitaan. Berbeda kalau misalnya kita menderita ya gara-gara kita memang melakukan kesalahan. Itu hal yang berbeda. Tapi lain cerita, kalau kita menderita karena kita melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu nggak perlu khawatir kita diperlakukan dengan cara yang tidak adil oleh orang lain. Tuhan melihat hal itu. Dan dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan hal itu kan dengan kita mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan aku, dia memberikan kasih karunia kepadaku. Ini yang bisa mengusir rasa sakit yang kita alami. Yang bisa mengusir kecemasan kita, yang mengusir ketakutan kita. Kita tetap bisa melakukan pekerjaan kita. Sekalipun itu nggak enak. Sekalipun kita bekerja di lingkungan yang toksik. Ya ada masa di mana kita kemudian merasa bahwa wah aku harus keluar dari lingkungan yang seperti ini. Kalau Tuhan mengizinkan saudara bisa keluar, saudara keluar. Sama seperti Rasul Paulus juga mengatakan kalau memang memungkinkan kamu bisa menjadi orang yang merdeka, kamu tidak jadi budak, ambillah kesempatan itu. Tapi kalau itu belum datang, ya, hiduplah sesuai dengan panggilan yang diberikan Tuhan. Ada panggilan yang seperti ini. Karena kita misalnya memiliki bos yang jahat, yang tidak baik, yang kemudian gara-gara kita bekerja sama dia, kita mendapatkan ketidakadilan di tempat kerja, maka kita memiliki kesempatan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya ini, bahwa kita punya kesempatan untuk meneladani Kristus, untuk kita mengikuti teladan Kristus. Ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita mengikuti jejak dari Kristus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saat mereka melakukan segala sesuatu yang tidak adil kepada Kristus, saudara tahu apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia malah berkata, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, kalau kita mengikut Kristus sebagaimana yang seharusnya, pasti cepat atau lambat kita akan mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan kekristenan kita. Baik itu di tempat kerja ataupun di tempat yang lain. Hanya karena kita menjadi orang percaya, hanya karena kita menjadi orang Kristen. Tetapi jangan khawatir, Kristus sudah pernah mengalaminya dan kita hanya mengikuti jejaknya. Sama seperti Yesus pernah mengatakan, murid itu tidak akan melampaui seperti gurunya. Kalau gurunya mengalami penganiayaan, kamu juga akan mengalami penganiayaan. Karena itu, hal yang berikutnya adalah kita hidup di dalam satu kehidupan yang disebut sebagai substitusi, penggantian. Karena ayat yang ke-24, Yesus sendiri, Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi sama seperti Kristus telah mengalami menderita ketidakadilan, ya, pada waktu itu terjadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dia sedang menukarkan hidupnya dengan kita. Dan kita juga dipanggil untuk menukarkan apa yang kita miliki dengan Dia, gitu loh. Saat Yesus menderita, sekalipun Dia tidak pantas untuk mendapatkan penderitaan itu, saat itu dosa-dosa kita dibebankan kepada Dia. Dia menanggung semua dosa-dosa kesalahan kita. Dan gantinya, Dia memberikan kehidupannya kepada kita. Kita menerima kehidupan, kebenaran, dan kebaikan yang Dia miliki, menjadi milik kita. Dengan kata lain, ada substitusi, ada pergantian, ada pertukaran. Kita bertukar hidup dengan Dia. Dia mengambil dosa-dosa kita, menanggung dosa-dosa kita, menderita ketidakadilan, supaya kita bisa mengambil kebaikan yang ada di dalam Dia. Dan ini yang disebut pertukaran hidup, saudara. Kita hidup sekarang ini, tapi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Kristus, dan hidup kita milik Kristus. Hidup di mana kita hidupi sekarang ini, Kristus yang hidup di dalam diri kita. Karena itu benar-benar ada pertukaran tempat. Di atas kayu salib, Kristus telah mengambil tempat kita. Dan ini merupakan satu hal yang harus kita pahami saat kita menjadi orang percaya, menjalani kehidupan Kristen. Di mana kita hidup untuk melayani, hidup untuk melayani. Kita hidup di dalam penundukan diri. Sama seperti Kristus, Dia melayani, Dia menundukkan diri, Dia mengalami yang namanya penderitaan. Dia menderita, dan kita juga mengalami penderitaan, meneladani Kristus, dan ini yang disebut sebagai pertukaran hidup. Dia mengambil hidup dosaku, dan aku mengambil hidup kebenarannya Dia. Dia menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, di atas kayu salib, supaya kita bisa menanggung hidupnya di tempat kerja kita. Di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun pekerjaan kita. Tapi dalam semuanya itu kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita membutuhkan seorang gembala yang menyertai kita, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang akan melindungi kita. Di ayat yang ke-25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, ketika kita sendirian, saudara sendirian, kita itu seperti domba yang tersesat, domba yang hilang, kita tersesat. Oleh karena itu dalam segala situasi, karena kita digambarkan seperti domba, kita membutuhkan yang namanya gembala. Kita membutuhkan seseorang yang mau berdiri di samping kita, menyertai kita sepanjang hari. Saat kita mau pergi kerja misalnya, mau berangkat kerja, kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memimpin aku hari ini.
Dia ada menyertai aku pada saat aku sibuk-sibuknya melakukan pekerjaan, melakukan hal-hal yang diperintahkan kepadaku, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan kemudian saat aku ada waktu untuk istirahat, dia membuat aku bisa berbaring. Dan aku bisa minum. Aku mendapatkan ketenangan. Bahkan dia ikut menyertai aku bersama-sama dengan aku saat aku mengalami masa-masa kelam di dalam pekerjaanku di hari ini. Saat aku harus lewat lembah kekelaman ini. Saat aku diserang, dia akan melindungi aku. Ada gada dan tongkatnya yang akan menuntun aku, melindungi aku. Dia menyegarkan aku dan mengurapi aku dengan Roh Kudus. Dan dia akan menuntun aku melewati hari ini. Dan bersama dengan dia, aku bisa pulang ke rumah, ketemu dengan keluargaku. Kita bisa mengatakan seperti itu setiap hari. Sehingga inilah yang menjadi tanda sebagai orang Kristen di tempat kerja kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita. Yang pertama, saudara, kita bekerja karena kita dipanggil memang untuk melayani. Menjadi pelayan, melayani orang lain dalam hal apapun juga. Berikutnya, sebagai orang Kristen yang adalah pelayan itu, kita memang dipanggil untuk melayani orang lain, tapi kita juga dipanggil untuk tunduk kepada orang-orang yang memang berwenang atas kita. Baik ataupun buruk orang itu, ramah ataupun kejam. Kita tunduk kepada mereka. Kita dipanggil untuk menderita. Bahkan bayangkan, menderita pun merupakan panggilan. Dan ada saatnya ketika hidup rasanya nggak adil, semuanya tidak adil bagi kita. Kita merasa kesel, kita merasa pahit, merasa frustasi dengan pekerjaan ini, gitu kan. Bahkan mau berangkat kerja sudah berdebar-debar, nggak enak. Tidak ada damai sejahtera rasanya. Gitu. Ingatlah bahwa Tuhan melihat hal itu dan Dia menyetujuinya. Dia mengatakan kamu sedang mengikuti jejaknya Kristus. Kita dipanggil di dalam kehidupan substitusi, pertukaran. Sehingga meskipun tubuh saudara berjalan ke kantor, tapi sebenarnya yang masuk di dalam kantor itu adalah Kristus. Dia sudah mengambil hidupmu yang berdosa, ditanggungnya atas dirinya sendiri, dan dia bilang, nih sekarang kamu ambil hidupku di dalam dirimu, dan aku akan ikut bersama dengan kamu. Aku menjadi gembalamu, aku menjadi penjaga jiwamu, aku akan menjaga rohmu. Dan saat kita mengalami semuanya itu di tempat kerja, entah besok, entah lusa, atau entah kapanpun juga, kiranya apa yang sudah kita pelajari pada saat ini, itu bisa menguatkan kita. Dan membuat kita tetap bisa bersyukur, membuat kita tetap bisa memuji Tuhan dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita bisa membawa Kristus di dalam pekerjaan kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada, waktu kita cuma singkat. Mari kita bagikan Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.